Selamat sore masyarakat Bali yang saya cintai dan saya hormati. Sore hari ini saya menyampaikan perkembangan tentang COVID-19 yang sama-sama kita upayakan atasi melalui semangat gotong royong dengan seluruh komponen masyarakat Bali. Yang pertama tentang perkembangan kasus penyakitnya dapat saya laporkan menurut data yang dicatat oleh para petugas medis pada hari ini. Yang pertama adalah jumlah pasien dalam pengawasan atau sering dikenal PDP hari ini bertambah 11 orang. Sehingga jumlah kumulatif sampai dengan hari ini menjadi 199 orang. 11 orang PDP baru ini dapat saya laporkan terdiri dari 2 orang warga negara asing dan 9 orang warga negara Indonesia. 9 orang warga negara Indonesia ini terdiri dari 6 orang yang baru datang dari perjalanan dari luar negeri, 2 orang pulang dari daerah lain, tepatnya sekali dari Jakarta, dan 1 orang dari kontak lokal. Yang kedua, kasus positif pada hari ini bertambah 8 orang. Terdiri dari imported case atau kasus yang dibawa dari luar negeri, dari negara terjangkit. Orangnya pulang ke Bali menunjukkan gejala, kemudian diperiksa spesimennya melalui metode PCR dan kemudian hasilnya telah keluar dinyatakan positif. Jadi saya ulangi, 6 orang berasal dari imported case. 2 orang dari transmisi lokal. Ya, transmisi lokal ini artinya terjadi perpindahan penyakit dari orang yang tadinya positif ke orang lain. Ya, orang positif ini sudah ada di Bali, kemudian mengenai atau menginfeksi orang lain. Ini 2 orang. Jadi saya ulangi, kasus positif hari ini bertambah 8 orang, terdiri dari 6 orang imported case datang dari luar negeri dan 2 orang melalui transmisi lokal. Ya. Kemudian yang sembuh bertambah 1 orang, sehingga per hari ini jumlah yang sembuh adalah 19 orang. Sementara kasus yang positif tadi hari ini bertambah 8 ditambah dengan hari sebelumnya, sehingga akumulatifnya menjadi 43 kasus positif. Demikian mengenai perkembangan kasus yang saya laporkan pada sore hari ini. Hal yang menjadi catatan penting bagi kita masyarakat Bali sebagai bentuk kewaspadaan adalah yang pertama. Tadi saya melaporkan dari 8 orang kasus positif ini 2 orang transmisi lokal. Artinya apa? Artinya ternyata dari orang yang positif ini menginfeksi orang lain melalui kontak dekat. Kontak dekat itu artinya berada dalam jarak yang dekat. Kemudian tidak menerapkan arahan pemerintah, yakni tidak menggunakan masker, tidak mencuci tangan menggunakan sabun, tidak menerapkan perilaku hidup bersih sehat. Akibatnya 2 orang saudara kita terinfeksi secara lokal. Ini penting sekali bagi masyarakat Bali. Kalau kita tidak ingin bertambah transmisi lokal ini, maka tidak ada pilihan lain. Mari kita bersama-sama disiplin menjaga jarak.
disiplin menggunakan masker, disiplin mencuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir, disiplin berada di rumah, tidak melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah, kecuali kalau ada kegiatan yang sangat penting. Yang kedua, ada juga imported case 6 orang. Ini artinya orang datang dari luar negeri ke Bali, kemudian terinfeksi di sana, di negara asalnya. Ini tentu bahan evaluasi bagi gugus tugas atau bagi satuan tugas untuk memperkuat lagi pertahanan pintu-pintu masuk kita di Bali, supaya ini tidak bertambah. Ya. Yang berikutnya, ada sembuh 1 orang. Maknanya apa? Maknanya adalah ternyata terinfeksi virus corona ini bisa sembuh. Ya, jadi tidak selalu menimbulkan kematian. Bahkan kalau kita bandingkan untuk kasus di Bali, jumlah yang sembuh dengan jumlah yang meninggal berbeda jauh. Yang meninggal 2 orang. Itu pun menurut laporan dari rumah sakit, memang dia sudah memiliki beberapa penyakit lain selain infeksi COVID. Nah, dengan adanya yang sembuh ini, maka harus menguatkan keyakinan kita bahwa jika kita disiplin menjaga kesehatan, disiplin mengikuti arahan pemerintah, maka kita bisa sembuh. Jadi kuncinya adalah disiplin. Ya. Itu tentang perkembangan kasus yang saya laporkan pada sore hari ini. Kemudian yang kedua, saya juga melaporkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi Bali pada hari ini. Yang pertama, Bapak Gubernur telah menandatangani keputusan Gubernur nomor 273 ya, tanggal 6 April tentang perubahan organisasi untuk penanganan COVID-19 ini. Tadinya organisasi yang diberikan tugas oleh Bapak Gubernur ini namanya adalah Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19, di mana saya sebagai Ketua Satgas. Sedangkan posisi Bapak Gubernur sebagai pengarah. Karena ada kebijakan baru dari pemerintah pusat, terutama dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri, maka tentu kita menyesuaikan. Kebijakan baru dari pemerintah pusat, dari Kementerian Dalam Negeri, melalui surat edaran yang dikeluarkan pada tertanggal 29, tetapi kita baru terima tanggal 30, organisasi penanganan COVID-19 ini dirubah namanya dari Satuan Tugas menjadi Gugus Tugas. Tentu bukan hanya perubahan nama, melainkan ada perubahan hal yang cukup penting di sana, yakni kalau sebelumnya saya selaku Sekda berada pada posisi Ketua Satuan Tugas atau Ketua Satgas, maka di dalam organisasi yang baru, gugus tugas ini, Gubernur, Kepala Daerah sebagai Ketua Gugus Tugas. Di bawahnya kemudian ada wakil-wakil ketua, yakni unsur Forkompimda Provinsi Bali, yang terdiri dari Pangdam 9 Udayana, Kapolda Bali, Kajati Bali, dan Rem 163 Wira Satya. Begitu juga struktur di bawahnya lebih lengkap dibandingkan dengan Satgas. Maksudnya adalah supaya organisasi penanganan COVID ini multi-instansi, multi-sektor, sehingga menjadi lebih komprehensif dan tentunya lebih kuat pelaksanaan tugasnya. Jadi Bapak Gubernur sekarang sudah langsung sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease atau COVID-19 Provinsi Bali. Sedangkan saya selaku Ketua Harian yang melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan penugasan, mandat, arah kebijakan yang diberikan oleh Ketua Gugus Tugas. Kemudian yang kedua, pada tanggal yang sama, hari ini juga, Bapak Gubernur menandatangani keputusan Gubernur nomor 274 tentang pembentukan tim untuk penanganan dampak dan pemulihan akibat COVID-19 ini. Artinya, Bapak Gubernur di samping fokus
memimpin penanganan penyakit COVID-19 ini, beliau sudah memikirkan jauh ke depan, yakni membentuk tim untuk penanganan dampak dan pemulihan. Artinya Bapak Gubernur sudah berada satu langkah di depan dibandingkan dengan penanganan ini. Beliau sudah memikirkan apa yang harus dilakukan ke depan pasca COVID-19 ini bisa kita hentikan. Kemudian yang ketiga, saya harus menyampaikan kepada seluruh masyarakat Bali dimanapun berada, melalui media yang membantu penyebaran informasi ini, ada TVRI Denpasar, ada Bali TV, ada Kompas TV, ada radio RRI Denpasar, ada radio global, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semuanya bisa membantu apa yang saya sampaikan ini, yakni kebijakan pemerintah pusat yang terbaru yang disampaikan kemarin sore, bahwa masyarakat seluruh Indonesia, tentu konteksnya di sini adalah masyarakat Bali, ya, harus menggunakan masker. Saya ulangi, seluruh masyarakat Bali harus menggunakan masker, terutama sekali kalau sedang berada di luar rumah. Ini adalah bentuk update kebijakan mengikuti perkembangan tingkat risiko. Kalau dulu kebijakannya adalah masker digunakan untuk orang yang sakit atau yang PDP. Sekarang berkembang, masker harus digunakan oleh seluruh masyarakat. Bagi saya, Ketua Harian Gugus Tugas ini tentu menghimbau seluruh masyarakat Bali yang berada di seluruh pelosok Pulau Bali agar menggunakan masker, terutama sekali ketika berada di luar rumah. Masker yang digunakan ini tentu tidak sama dengan masker yang digunakan oleh petugas medis. Kalau untuk petugas medis, masker yang digunakan itu adalah masker bedah dan masker N95. Masker bedah ini contohnya. Kemudian masker N95 khusus digunakan oleh petugas medis yang melakukan penanganan PDP di rumah sakit. Ya, itu masker N95. Sedangkan bagi masyarakat cukup menggunakan masker kain. Ya. Hanya saja masker kain ini harus rajin-rajin dicuci dengan sabun cuci. Paling lama dalam waktu 4 jam sudah harus dicuci. Jadi saya ulangi, bagi petugas medis menggunakan masker bedah dan masker N95. Sedangkan bagi masyarakat yang sehat cukup menggunakan masker kain. Nah, kita di Bali, kami gugus tugas telah dari awal melakukan penjajakan kepada para pengusaha garmen untuk bersama-sama memproduksi masker kain. Ya. Jadi sampai hari ini telah dilaporkan oleh Kadis Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, sekurang-kurangnya ada 50 pengusaha garmen yang sudah siap memproduksi masker kain. Nah, contoh masker kain ini adalah saya bawakan, ini contoh masker kain. Ini nuansanya sangat lokal Bali, ya, warnanya pun tidak tanggung-tanggung, poleng, ya kan. Ini juga masker kain. Ini masker kain. Jadi ada banyak sekali variasi masker kain. Ya. Untuk warga masyarakat yang sehat cukup menggunakan masker kain ini. Masker kain ini bisa dipakai beberapa kali, asal dicuci dengan sabun atau deterjen. Paling lama 4 jam. Ya. Masker ini saat sekarang ini sudah relatif lebih mudah diperoleh. Karena saya katakan tadi, ya, para pengusaha garmen sudah kami siapkan lebih awal. Ya, sebelum saya menyampaikan instruksi ini, saya sudah menyiapkan para pengusaha garmen untuk memproduksi masker. Dan inilah hasilnya. Jadi masyarakat ketika pemerintah menginstruksikan untuk menggunakan masker kain, maka
masker kain tidak akan sulit diperoleh. Jadi itulah kebijakan kita, atau kebijakan pemerintah pada hari ini. Selanjutnya yang ketiga adalah himbauan. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa ada kasus positif karena transmisi lokal. Ini hanya terjadi karena orang tidak disiplin dalam menerapkan protokol atau ketentuan pencegahan COVID, yakni tidak menjaga jarak, tidak rajin mencuci tangan, memakai sabun di air yang mengalir, tidak menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, ya, sehingga menyebabkan transmisi lokal. Oleh karena itu, maka kami pemerintah Provinsi Bali tetap dan tidak akan pernah lelah untuk mengajak masyarakat. Mari kita disiplin untuk menjaga jarak, disiplin menggunakan masker kain, disiplin mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, disiplin tidak melakukan aktivitas di luar rumah kecuali sangat perlu. Ya, itu himbauan kami. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukannya dengan penuh disiplin. Kemudian himbauan yang kedua, kami pemerintah Provinsi Bali dan gugus tugas. Mudah-mudahan media menyiarkannya sampai ke pelosok Bali. Para anak buah kapal yang disebut dengan pekerja migran Indonesia atau PMI yang sudah pulang ke Bali, kami tetap meminta untuk melanjutkan karantina mandiri di rumah masing-masing dengan penuh disiplin. Jika tidak disiplin, maka tidak tertutup kemungkinan orang lain, keluarga Anda, orang tua Anda, adik-adik Anda bisa kena. Oleh karena itu, kedisiplinan ini sangat penting. Sekaligus juga kami meminta kepada masyarakat, kepada Satgas Gotong Royong yang ada di desa, yang telah bekerja sama dengan posko desa, untuk juga disiplin melakukan pengawasan kepada anak-anak kita yang baru pulang dari luar negeri. Demikian juga kepada anak-anak kita, para santri yang baru saja pulang dari Jawa, karena berlakunya kebijakan belajar dari rumah, maka anak-anak santri kita dari hampir seluruh kabupaten kota di Bali yang mengikuti pendidikan pesantren di Jawa saat ini dari beberapa hari yang lalu juga bergelombang pulang. Kami meminta semuanya disiplin mengikuti karantina mandiri di rumah masing-masing di bawah pengawasan orang tua dan juga Satgas Gotong Royong serta elemen-elemen masyarakat yang lainnya. Kepada para petugas kesehatan yang ada di kabupaten kota, terutama sekali jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, sampai kepada puskesmas dan puskesmas pembantu, agar juga terus melakukan pemantauan dari sisi kesehatan sebagai tim surveillance dan juga pemantauan kepada anak-anak kita yang melakukan karantina mandiri di rumah. Para petugas kesehatan yang ada di kabupaten kota inilah yang paham tentang pengetahuan kesehatan, tentang pengetahuan penyakit menular, tentang tata laksana pencegahan penyakit menular. Oleh karena itu, maka kami minta kepada seluruh jajaran kesehatan di semua kabupaten kota sebali sampai pada puskesmas dan puskesmas pembantu untuk segera terus-menerus turun memantau anak-anak kita yang tadi para ABK, para santri, untuk memastikan bahwa mereka juga mendapatkan informasi-informasi tentang pencegahan COVID, sekaligus juga untuk pemantauan perkembangan
kesehatan mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Selanjutnya tentu kami memohon kepada seluruh masyarakat Bali, mari kita bersama-sama melakukan upaya bersama, gotong royong untuk melakukan upaya-upaya pencegahan COVID-19 ini. Kita semua berharap supaya kasus positif ini tidak terjadi lagi, sehingga penyebaran COVID-19 ini bisa kita hentikan. Tetapi kuncinya hanya satu, disiplin bagi kita semua. Disiplin bagi yang tadi positif untuk menjaga dirinya, disiplin bagi masyarakat yang lain supaya tidak terinfeksi. Masker ini penting sekali. Saya harus mengingatkan sekali lagi bahwa masker ini sangat penting. Mulai hari ini, mari kita semua menggunakan masker. Karena masker ini memiliki dua fungsi. Bagi yang sakit atau bagi yang terinfeksi, maka dengan menggunakan masker, virusnya tidak menular ke orang lain. Jadi dia sudah melakukan tindakan yang baik karena dia tidak menyebarkan penyakit kepada orang lain. Bagi orang yang sehat, menggunakan masker ini menghindarkan dirinya terinfeksi oleh COVID-19. Jadi bagi orang sehat, orang sakit sama-sama penting. Masker ini seperti filosofi kita, filosofi agama kita, tat tuam asi. Masker ini menjaga supaya saya tidak menyakiti Anda. Dan yang kedua adalah supaya Anda bisa melindungi saya. Jadi sama-sama. Ya. Itulah hal yang perlu kita pahami bersama. Mudah-mudahan bisa kita terima bersama dan kita laksanakan bersama. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.